sejarahnya masa lalu. Ribuan nyawa dari mereka melayang demi kita hari ini. Mencoret indah tinta emas kesejarahannya di masa lalu, kemudian dia mati sebagai pejuang yang hari ini makamnya kemudian berubah bukan sebagai nama leluhur kita, tapi seakan-akan dia bukan orang Sunda, dia bukan orang Jawa, dia bukan orang Aceh, dia bukan orang Maluku, dia bukan orang Papua asli, dia bukan orang NTT asli, dia bukan orang Bali asli, dia bukan orang Madura asli. Seakan-akan yang dulu berjuang demi kita hari ini adalah bin Yahya, adalah Asegaf, dan itu sudah ada makam-makam yang dirubah namanya menjadi nama-nama semacam itu, dan kita tidak boleh biarkan, siapapun tidak boleh biarkan. Ini santri jangan diem aja. Santri narkib ngaji kitab tapi ada di kampungnya buyutnya menjadi bin Yahya, diem aja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Imad menerangkan bagaimana perjuangan para pahlawan Indonesia yang sudah berjuang lahir dan batin untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Tentu jasa para pahlawan terus dikenang sebagai pelajaran dan motivasi bagi generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Kiai Imad juga menjelaskan bahwa yang berjuang untuk kemerdekaan hari-hari ini sejarahnya sudah mulai pelan-pelan dibelokkan, di mana seolah-olah yang berjuang itu bukan orang pribumi asli, artinya pahlawan nasional yang ikut berjuang kemerdekaan Indonesia, itu seolah-olah ada framing bukan asli pribumi sendiri. Sehingga muncul nama-nama yang tidak jelas, mengklaim katanya punya jasa di dalam berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Termasuk misalnya juga Kiai Imad selalu menyampaikan adanya makam-makam leluhur ulama Nusantara yang menjadi pahlawan nasional, dan leluhur ulama Nusantara yang tersebar di pelosok daerah namanya sudah diba'alawikan. Artinya seperti yang di awal saya bilang, pelan-pelan ada pembelokan sejarah dari sejarah asli para pahlawan yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak penjelasan penting dari Kiai Imaduddin. Berikut ini dia videonya. Alhamdulillah. Monggo kopinya bikin lagi yang banyak supaya tamu-tamu kita tidak ngantuk. Saya lanjutkan lagi ya, Abah. Alhamdulillah, Indonesia bukan hanya saudara sebagai sebuah bangsa yang berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tapi Indonesia juga adalah saudara nasaban, secara nasab. Jadi kalau umpamanya di tes DNA seluruh bangsa Indonesia, maka seluruh bangsa Indonesia ini tes DNA-nya saling bersaudara. Dan ini yang harus terus dijaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah amanah dari para leluhur-leluhur kita, para the founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia, guru kita para alim dan para ulama yang telah bersepakat dalam berbagai macam perbedaan dari suku bangsa, perbedaan bahasa, tetapi Indonesia adalah bersaudara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Merah Putih.
Dan ini yang harus terus menjadi pusat perhatian setiap pemikiran anak bangsa, geretak hati anak bangsa Indonesia, untuk tidak boleh orang dari luar bangsa Indonesia kemudian ikut campur di dalam kebangsaan kita, kemudian mempengaruhi untuk bangsa Indonesia ini bercerai-berai. Kita harus lawan setiap upaya-upaya, baik dari dalam maupun dari luar, baik dari luar maupun dari dalam. Siapa orang yang sudah kita anggap menjadi bagian dari bangsa Indonesia, walaupun dengan perbedaan suku karena mereka pendatang dulunya, kalau mereka berbuat baik, mereka mau bersama kita membangun negeri kita ini, negeri warisan leluhur kita, negeri warisan daripada orang-orang tua kita, kita welcome. Tapi apabila ada di dalam hati mereka sebuah niat yang tidak baik dengan keminoritasan mereka sebagai pendatang, kemudian mereka merasa lebih baik dari kita dan merasa lebih berhak atas tanah dan air dari leluhur kita yang diwariskan hari ini kepada kita, maka kita bangsa Indonesia siap untuk melawan mereka. Tidak boleh kita berikan celah, apalagi kita berikan pintu bagi mereka untuk menguasai kita jasadan wa ruhaniyah. Kita bangsa besar, turunan para raja-raja, harus memiliki jiwa yang besar. Kalaulah sebuah ajaran tata krama, ajaran kesopanan, sementara ajaran itu akan membawa kita menjadi inferior, bangsa yang merasa rendah diri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya, maka saya mengharapkan sopan santun itu dihilangkan. Apabila sopan santun anggah ungguh, tetapi kemudian sopan santun dan anggah ungguh itu menjadi celah, apalagi pintu bagi bangsa lain untuk menguasai bangsa kita, saudara-saudara kita, maka sopan santun anggah ungguh seperti itu untuk mereka dihilangkan, bahkan dihapuskan. Kita akan didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang tinggi ilmu pengetahuan, tinggi akhlak, tinggi sopan santun, tapi sopan santun yang tidak akan membuat mereka menjadi inferior, menjadi sebagai bangsa yang rendah, bangsa yang tidak merasa sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Kita bangsa besar, bangsa yang telah teruji di masa lalu, bangsa yang tukang perang, bangsa yang siap membela tanah air, walaupun dengan ribuan nyawa melayang dari putra-putri Indonesia zaman dahulu kala. Perang Surabaya telah membuktikan betapa putra-putri Indonesia rela untuk menghilangkan kehilangan nyawa mereka demi kemerdekaan mereka dan demi anak cucu mereka di masa yang akan datang. Itu setelah kemerdekaan. Sebelumnya, di zaman-zaman kerajaan, bagaimana Majapahit berperang melawan Mongolia, Mongolia yang dapat mengalahkan Khazar, Mongolia yang dapat mengalahkan Baghdad, Mongolia yang dapat mengalahkan Eropa, tetapi ketika berhadapan dengan Jawa, dengan Majapahit, Mongolia lari terkucar kacir pulang ke negeri mereka masing-masing.
Dan inilah saudara-saudaraku yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita untuk bersama-sama dengan Tentara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, menjaga setiap jengkal tanahnya, juga menjaga jiwanya. Karena cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya bangunlah badannya, tapi juga bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu, dulur-dulur sekalian, bukan hanya negara lain invasi ke negara kita, tetapi adalah penjajahan mental ketika sebuah ajaran menjadi sebuah penghalang besar bagi kemanusiaan kita untuk merdeka dalam berpikir, merdeka di dalam mendekatkan diri kepada Allah, merdeka di dalam berkarya, merdeka dalam berbicara, merdeka dalam segala hal. Kemerdekaan adalah hak sepan. Leluhur kita telah mencoret dengan tinta emas sejarahnya masa lalu. Ribuan nyawa dari mereka melayang demi kita hari ini. Mencoret indah tinta emas kesejarahannya di masa lalu, kemudian dia mati sebagai pejuang yang hari ini makamnya kemudian berubah bukan sebagai nama leluhur kita, tapi seakan-akan dia bukan orang Sunda, dia bukan orang Jawa, dia bukan orang Aceh, dia bukan orang Maluku, dia bukan orang Papua asli, dia bukan orang NTT asli, dia bukan orang Bali asli, dia bukan orang Madura asli. Seakan-akan yang dulu berjuang demi kita hari ini adalah bin Yahya, adalah Asegaf, dan itu sudah ada makam-makam yang dirubah namanya menjadi nama-nama semacam itu, dan kita tidak boleh biarkan, siapapun tidak boleh biarkan. Ini santri jangan diem aja. Santri narkib ngaji kitab tapi ada di kampungnya buyutnya menjadi bin Yahya, diem aja. Ngedekukul. Memang faktanya di lapangan banyak makam-makam ulama pejuang dari kemerdekaan Republik Indonesia, terutama dari kalangan ulama-ulama ini, pelan-pelan sudah diba'alawikan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Sehingga wajar Kiai Imad selalu menceritakan tentang hal itu, karena kalau ini dibiarkan akan merugikan kita sendiri sebagai warga negara yang kaya atas sejarah leluhur di daerah kita masing-masing. Itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak videonya, silakan teman-teman tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.